Memasuki bulan kemerdekaan, pedagang pernak-pernik merah putih mulai memadati Jalan Raya Cirebon Kuningan, Jawa Barat. Sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Qizhou, Provinsi Anhui, China menyita perhatian wisatawan. Chelsea matangkan persiapan hadapi Juventus. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya. Tentunya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang akan berbincangkan. Bersama saya Lydia Junita, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi utama. Pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, pedagang pernak-pernik merah putih mulai memadati Jalan Raya Cirebon Kuningan, Jawa Barat. Meski pesanan mulai berdatangnya, pedagang musiman kini harus bersaing dengan marak penjualan melalui pasar daring. Memasuki awal Agustus, pedagang pernak-pernik merah putih mulai menggelar dagangannya di sepanjang Jalan Raya Cirebon Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 4 Agustus 2026. Sebagian besar pedagang musiman berasal dari Garut dan sudah datang sejak awal Agustus 2026 demi menyambut meningkatnya permintaan menjelang hari kemerdekaan. Mereka menjajakan beragam produk mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, rumbai hias, hingga berbagai aksesoris bertema kemerdekaan. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan juga jenis produk. Meski sudah memiliki banyak pelanggan tetap setiap tahun, para pedagang mengakui kini harus bersaing dengan penjualan melalui pasar daring yang semakin menjamur. Meski begitu, para pedagang tetap optimis karena sebagian konsumen masih memilih membeli langsung agar bisa melihat kualitas barang. Iya, pedagang musiman. Datangnya paling dari tanggal 30 kita sampai tanggal 15. Nah, untuk barang-barangnya sendiri nih yang dijual nih apa aja? Ya kalau untuk sekarang sih kita di umbul-umbul, background sama bendera aja. Harganya? Dari segi harganya ya yang paling murah sih sekarang kebanyakan yang 30.000 sampai yang 20.000. Kalau penjualan gimana? Kalau penjualan untuk saat ini ya masih standar lah. Ada perbandingan nggak dengan tahun lalu? Wah, bukan perbandingan lagi. Kalau tahun lalu ya kurang baik lah. Kalau sekarang belum kelihatan sih. Dan berharap? Dan berharap bagus lah. Nah, faktor apa sih ya biasanya saya penurunan gitu? Kebanyakan sekarang pembeli online. Para pedagang musiman ini berencana berjualan hingga tanggal 15 Agustus atau 2 hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, meriahkan semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kelurahan Poris Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang bersama-sama membentangkan bendera merah putih. Sepanjang 400 meter, bendera tersebut dijahit langsung oleh istri RW setempat, tidak lebih dari 2 jam. Hamparan warna merah dan putih terlihat memanjang di sepanjang jalan Kelurahan Poris Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Bendera merah putih sepanjang 400 meter yang telah terpasang rapi menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Bendera raksasa ini dipasang secara gotong royong oleh warga RW 06 sebagai bagian dari semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera tersebut juga dijahit langsung oleh istri RW setempat dengan waktu tidak lebih dari 2 jam. Selain memperindah lingkungan, pemasangan bendera juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perjuangan para pahlawan. Pemasangan bendera merah putih merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan. Bahwa di tahun ini dalam keadaan tidak baik-baik aja kondisinya, maupun secara politik maupun secara ekonomi, tetapi kita jangan sampai terpuruk, tetap kita harus semangat untuk mengibarkan bendera merah putih. Sementara itu, Camat Cipondoh mengapresiasi inisiatif warga yang mampu menghadirkan nuansa kemerdekaan melalui pemasangan bendera sepanjang 400 meter. Ini. Yang kedua, mengucapkan sangat terima kasih, dan ini membangkitkan semangat tadi disampaikan oleh Pak RW bahwa inspirasi ini, inovasi ini untuk anak-anak muda dari Karang Taruna dan lain-lain agar ke depan mungkin akan lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Yang kedua,
Keberadaan bendera merah putih sepanjang 400 meter ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon semarak kemerdekaan di Polres Pelawat Utara, namun juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, mempererat kebersamaan, serta menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai wujud penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat mulai berburu berbagai atribut kemerdekaan di Pasar ASMK Jakarta Barat. Penjualan bendera merah putih, umbul-umbul hingga beragam dekorasi merah putih pun mulai meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Ya baik pemirsa Berita Nasional TV, suasana menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini mulai terasa di Pasar ASMK Jakarta Barat. Kalau kita lihat kondisinya saat ini di Pasar ASMK, khususnya di sepanjang jalan hingga ujung sana, ini kita sudah bisa lihat dan sudah bisa rasakan langsung bahwa seluruh kios ini sudah berjualan atribut merah putih yang bernuansa kemerdekaan. Mulai dari bendera, lalu juga ada umbul-umbul dan juga hingga atribut-atribut kemerdekaan lainnya. Ini kan udah mau menjelang 17 Agustus ya Pak. Kira-kira ada peningkatan omset gak sih Pak? Kalau untuk sekarang belum Teteh. Belum, kalau untuk sekarang masih biasa aja. Siapa tahu nanti sebentar lagi lah melonjaknya. Biasanya kira-kira peningkatan omset ataupun para pembeli ini datangnya tuh di H-min berapa 17 Agustus sih Pak? Kalau biasanya mah tanggal 10-an teh lah biasanya mah. Tapi stok tuh udah mulai diperbanyak gak sih Pak? Ya mulai diperbanyak, siapa tahu banyak yang belinya teh. Kan kemerdekaan, harus merdeka sekarang. Pak ini kan ada bendera juga, itu bendera mulai harga berapaan aja Pak? Harganya dari yang 5.000 pun ada teh, yang 5.000, 10.000, sampai yang ratusan pun ada. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Ari, ya semoga dagangannya laku sampai hari H kemerdekaan Pak. Ya baik pemirsa, berikut wawancara kami. Tadi Pak Ari juga mengaku bahwa warga-warga juga masih mencari atribut-atribut kemerdekaan di Pasar ASMK. Namun hingga saat ini pembelian juga masih standar, belum ada peningkatan. Mungkin nanti di H-min seminggu menuju 17 Agustus baru mungkin ada peningkatan penjualan. Dari Pasar ASMK, Natasha Alko Ibrahim, Berita Nasional TV. Ya, viralnya keluhan seorang wisatawan yang mengaku dimintai uang saat merekam pelang bertuliskan Malioboro di kawasan pedestrian Malioboro, Yogyakarta mendapat respon cepat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Petugas langsung menertibkan properti foto milik fotografer yang dipasang di ruang publik. Viralnya keluhan wisatawan di media sosial langsung mendapat respon dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Petugas melakukan penertiban dengan mengamankan sejumlah properti berupa replika pelang bertuliskan Malioboro dan beberapa nama ikonik lain yang digunakan sebagai properti foto di kawasan pedestrian. Sebelumnya, seorang wisatawan mengeluhkan adanya permintaan uang saat ia merekam video pelang bertuliskan Malioboro. Belakangan diketahui pelang tersebut bukan fasilitas resmi, melainkan properti milik oknum fotografer. Satpol PP menegaskan pemasangan properti pribadi di kawasan pedestrian Malioboro tidak diperbolehkan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam penertiban kali ini, petugas mengamankan 7 buah pelang yang bertuliskan Malioboro dan sejumlah nama ikonik lainnya. Penertiban dilakukan agar ruang publik tetap tertib sekaligus memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Punyanya fotografer-fotografer yang beroperasi di sana, karena itu dipasangnya di tempat umum atau di trotoar yang itu secara aturan di Perda Nomor 7 Tahun 2024 tidak diperbolehkan, makanya kita amankan pada saat itu hari Sabtu malam. Satpol PP Kota Yogyakarta memastikan penertiban masih mengedepankan pendekatan humanis. Para fotografer diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran. Setelah proses administrasi selesai, properti yang diamankan dapat diambil kembali oleh pemiliknya.
Ya, Barreskrim Polri gagalkan penyeludupan narkoba. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi tentunya usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menggagalkan penyeludupan 86,3 kg sabu dan ribuan butir ekstasi yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap, sementara 2 orang yang diduga sebagai pengendali utama masih buron. Inilah, arah sinilah. Arah kami lah sekali. Ini Pengungkapan kasus bermula dari informasi adanya pengiriman narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur perairan Rokan Hilir Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditipid Narkoba Barreskrim Polri melakukan penyisiran dan operasi penangkapan. Petugas berhasil mengamankan tersangka Irham saat memindahkan 4 kardus berisi narkotika ke sebuah kapal boat. Kardus-kardus itu sebelumnya disembunyikan di semak-semak pesisir Sungai Pekaitan. Dari 4 kardus itu, petugas menemukan 80 bungkus plastik hitam berisi 86,3 kg sabu serta 5.171 butir pil ekstasi berwarna merah muda bermerek TMT. Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk proses penyidikan. Hasil pengembangan mengantarkan petugas menangkap Ahmad Raya yang diduga berperan sebagai pemberi perintah lapangan. 2 tersangka lain, Suryaman Hadiwijaya dan Torik Muzakisyah, juga ditangkap karena diduga menjadi kurir darat. Penyelidikan berlanjut ke Tanjung Balai, Kepulauan Riau dengan menangkap Melia Sari dan Yohanes Nero Sandra yang diduga memiliki peran dalam jaringan distribusi narkotika. Para tersangka mengaku menerima imbalan dengan nilai berbeda sesuai peran masing-masing. Di 2026, tim menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika di sekitar Sungai Rokan, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, tim mendapati seorang laki-laki berinisial IR sedang memindahkan 4 kotak besar dari semak-semak ke dalam sebuah speedboat. Tim kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR beserta 4 kotak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa isi keempat kotak tersebut merupakan narkotika. Sementara itu, penyidik masih memburu 2 orang yang masuk daftar pencarian orang, yaitu Punai dan Bos Aeng, yang diduga menjadi pengendali utama jaringan narkotika ini. Seluruh tersangka dan barang bukti kini diamankan di Barreskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi pria yang jasadnya ditemukan dalam karung di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat berupaya melarikan diri ke wilayah Pandeglang, Banten. Terduga pelaku berinisial SA tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah berhasil ditangkap oleh tim Subdit Resmob. Penangkapan dilakukan di kawasan Pandeglang, Banten, usai pelaku melarikan diri pasca kejadian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami motif pembunuhan serta menelusuri keberadaan bagian tubuh korban yang hingga kini belum ditemukan. Polisi mengungkap korban merupakan seorang pria berinisial A yang sebelumnya dilaporkan hilang ke Polres Depok pada 24 Juli. Identitas korban berhasil diketahui setelah proses penyelidikan dan pencarian orang hilang. Sementara itu, penyidik juga masih mendalami dugaan motif pembunuhan yang diduga berkaitan dengan hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasa Besi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S.
yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Sebelumnya, pada 4 Agustus warga Pancoran Mas Depok dikemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria di dalam karung di sebuah tanah lapang. Saat ditemukan, kondisi jasad terikat dan tidak utuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban kehilangan kedua kaki, sementara bagian kepala, badan, dan kedua tangan masih ditemukan. Polisi terus melakukan pencarian untuk menemukan sisa bagian tubuh korban, sekaligus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Serang, Banten menjadi korban dugaan perundungan dan penganiayaan oleh teman sebayanya. Peristiwa ini diduga dipicu masalah utang sebesar Rp1.000 dan videonya sempat viral di media sosial. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang siswa kelas 6 sekolah dasar diduga mengalami perundungan dan penganiayaan di sebuah area pesawahan di Desa Pulau Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video tersebut, korban diduga menerima tindakan kekerasan dari teman sebayanya. Rekaman itu kemudian beredar luas di media sosial dan memicu keprihatinan masyarakat. Ketua RT setempat membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menyebut kejadian itu terjadi di lingkungan desanya. Kasus ini menjadi perhatian warga setelah video kejadian menyebar luas dan menunjukkan dugaan tindakan perundungan terhadap anak di bawah umur. Umur 15 atau 14 tahun lah. SMP ya? Ya, SMP. Itu dibully atau gimana tuh Pak RT? Yang saya tahu ya saya emang. Tahu-tahunya udah viral aja. Oh, viral? Iya. Terus sempat datang pihak polisi kemari? Iya. Sering kejadian seperti ini Pak RT, ribut gitu? Belum pernah, ini baru sekarang ini juga. Baru ini ya? Iya. Sempat viral gini ya? Iya. Itu keduanya bertetangga atau apa Pak RT? Ibu korban Nur Halimah menjelaskan anaknya diduga menjadi sasaran kekerasan karena belum membayar utang sebesar Rp1.000 kepada pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian mata dan sejumlah bagian tubuh. Keluarga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan menjadi pelajaran agar anak-anak menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Di belakang, di pinggir sawah, dekat rumah Mang Amir. Katanya informasi gara-gara apa Bu? Gara-gara utang 1.000 perak. Jadi kena pukul. Cedera apa gimana tuh anaknya? Anak ada luka memar di bawah mata. Dia ngeluh badan pada capek-capek. Sama temennya saling kenal Bu ya? Kalau temannya ya saling kenal. Setiap hari juga berteman. Bermain. Perkara ini kemudian ditangani oleh Polsek Pontang bersama aparat desa setempat. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak keluarga sepakat menyelesaikan beberapa retake. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak keluarga sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan mengingat pelaku dan korban masih berstatus anak di bawah umur. Meski berakhir dengan kesepakatan damai, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan orang tua, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah perundungan serta kekerasan terhadap anak. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kebakaran menghanguskan 2 kios dan 2 pintu bedeng di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa ini diduga dipicu kebocoran selang regulator tabung gas saat pemilik tengah memasak air untuk berjualan es teh. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran terjadi di 2 kios yang menjual makanan seblak, counter handphone, serta minuman es teh di Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan beserta isinya. Kejadian itu membuat warga sekitar berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut informasi awal, kebakaran diduga bermula saat pemilik sedang memasak air menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Diduga terjadi kebocoran pada selang regulator sehingga memicu munculnya api. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan perabotan, etalase counter handphone, serta berbagai peralatan usaha yang berada di dalam kios. Api kemudian merambat ke bangunan di sebelahnya, termasuk kios penjual makanan seblak dan 2 pintu bedeng yang berada berdekatan dengan titik awal kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, seluruh bangunan mengalami kerusakan cukup parah dan kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Usai api berhasil dipadamkan, petugas dari Polsek Pelaju dan Polrestabes Palembang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Penyelidikan masih terus dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti di lokasi. Sedikit, tapi dia langsung lari, ketakutan. Baik. Nah, terus lari keluar dia. Nah, itu besar-besar, nah, tahu lagi. Aku dipanggil setelah inilah datang tadi kalau bilang. Lagi masak dia, Pak. Dia masak teh. Lagi masak teh. Usaha teh. Pas api kecil betul ada deh, Pak. Hah? Pas api. Nah, jelas aku. Pak, selain 2 kios ini apa lagi yang terbakar? Hah? Selain 2 kios ini terbakar apa lagi, Pak? Itu kos-kosan. Kosan. Yang 5x2,5. Berapa pintu? 2 pintu. Polisi mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa kondisi selang dan regulator tabung gas secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ribuan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Fuego. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ribuan warga terus dievakuasi akibat meningkatnya aktivitas gunung berapi Fuego di Guatemala. Otoritas setempat menempatkan lebih dari 1.600 pengungsi di sejumlah posko sambil terus memantau potensi erupsi susulan. Proses evakuasi warga terus berlangsung di wilayah Alotenango, Departemen Zacatepecas, Guatemala. Sejumlah keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah aktivitas Gunung Fuego meningkat secara signifikan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.669 warga mengungsi di 5 posko yang disediakan pemerintah di wilayah Zacatepecas dan Escuintla. Para warga mengaku keselamatan keluarga menjadi prioritas utama. Mereka khawatir erupsi yang lebih besar dapat mengancam permukiman dan mengakibatkan korban jiwa. Meski harus meninggalkan tempat tinggal, sebagian warga berharap situasi segera membaik agar dapat kembali melanjutkan aktivitas dan mencari nafkah. Sejumlah warga menilai evakuasi merupakan langkah yang tepat untuk mencegah korban jiwa. Mereka mengimbau masyarakat agar mematuhi arahan petugas saat peringatan darurat dikeluarkan. Pengalaman erupsi besar pada tahun 2018 yang menelan ratusan korban jiwa menjadi pelajaran berharga bagi warga untuk tidak mengabaikan peringatan dari pihak berwenang. Di posko pengungsian, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi, mulai dari makanan, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga terdampak. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang berada di sekitar kawasan Gunung Berapi juga diliburkan demi menjaga keselamatan para siswa. Lembaga Vulkanologi Guatemala melaporkan Gunung Fuego saat ini berada dalam fase erupsi intensif. Gunung berapi tersebut terus memuntahkan abu vulkanik, gas panas, batu pijar, serta awan panas yang meluncur melalui sejumlah lembah di sekitarnya. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung selama 72 jam ke depan, serta mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi apabila kondisi memburuk. Banjir besar melanda wilayah Ayeyarwady, Myanmar setelah tanggul sungai Ngawun jebol akibat hujan deras. Lebih dari 21.000 warga terdampak dengan ribuan rumah terendam dan ratusan keluarga mengungsi ke posko darurat. Banjir merendam permukiman warga di wilayah Ayeyarwady, Myanmar setelah tanggul sungai Ngawun jebol akibat hujan deras yang terus mengguyur selama beberapa hari. Rekaman video memperlihatkan warga menerobos genangan air, sementara petugas evakuasi menggunakan perahu untuk menyelamatkan penduduk serta menyalurkan bantuan ke daerah terisolasi.
Di desa Aing Tapiu, warga menyebut krisis air bersih menjadi masalah paling mendesak. Sumber-sumber yang selama ini menjadi sumber air minum telah tercemar oleh air banjir. Akibatnya, masyarakat kini bergantung pada distribusi air minum dari para relawan dan donatur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga di desa Latamar Karean juga mengaku hanya mengandalkan bantuan untuk mendapatkan air minum layak konsumsi. Mereka tidak lagi dapat menggunakan air sumber karena sudah tercampur air banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses transportasi setelah jembatan Latamar runtuh diterjang arus deras. Pemerintah setempat kini menyiapkan pemasangan jembatan darurat jenis Bailey untuk membuka kembali jalur penghubung antar wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah evakuasi dan distribusi bantuan. Hingga 4 Agustus tercatat lebih dari 5.000 rumah dan 5.000 kepala keluarga terdampak banjir dengan total lebih dari 21.000 jiwa terkena dampak. Sebanyak 13 posko pengungsian telah dibuka untuk menampung lebih dari 2.000 pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di sisi lain, tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap 3 warga yang hilang terbawa arus banjir. Sementara 11 orang lainnya berhasil diselamatkan dalam operasi evakuasi. Dan kebakaran besar melanda sebuah pabrik kimia di kawasan Itaquaque, Setúbal, Sao Paulo, Brasil. Puluhan mobil pemadam diterjunkan untuk menangani kebakaran yang disertai ledakan beruntun, sementara ratusan warga dievakuasi sebagai langkah antisipasi. Kebakaran besar terjadi di pabrik kimia Kimika yang berlokasi di Itaquaque, Setúbal, wilayah metropolitan Sao Paulo, Brasil. Api dengan cepat melalap fasilitas pabrik yang memproduksi pelarut dan resin kimia. Kebakaran memicu ledakan beruntun yang terdengar hingga ke permukiman warga. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat terlihat dari jarak beberapa kilometer. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pada Selasa sore waktu setempat. Di dalam kawasan pabrik terdapat 24 tangki berisi bahan kimia mudah terbakar dan memperbesar resiko penyebaran api. Akibat kondisi tersebut, petugas memutuskan mengevakuasi sekitar 150 warga dari permukiman dan kawasan industri di sekitar lokasi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dalam pabrik serta pada jaringan saluran bawah tanah di sekitar lokasi. Demi menjaga keselamatan, perusahaan listrik setempat menghentikan sementara pasokan listrik ke wilayah terdampak. Warga mengaku mendengar suara ledakan keras sebelum melihat api berkobar hebat dari arah pabrik. Mereka menilai proses pemadaman akan membutuhkan waktu lama karena besarnya kebakaran. Lebih dari 30 kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan si jago merah. Petugas memusatkan upaya pemadaman di area tangki penyimpanan bahan kimia untuk mencegah api meluas. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka-luka. Namun otoritas masih menutup kawasan tersebut sambil memantau resiko pencemaran lingkungan akibat bahan kimia yang terbakar. Kebakaran hutan bergerak cepat melanda wilayah Calaveras County, California, Amerika Serikat. Api melahap lebih dari 6.400 hektar lahan, memaksa ribuan warga mengungsi dan mendorong pemerintah setempat menetapkan status darurat. Kebakaran hutan yang dikenal sebagai gunfire terus meluas di Calaveras County, California. Rekaman time-lapse memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dan menutup langit di atas kawasan yang terdampak. Api mulai muncul di sekitar Hogan Dam Road dan Gun Road pada Senin sore waktu setempat. Dalam waktu singkat, si jago merah menjalar ke padang rumput kering, semak belukar, dan hutan ek. Hingga Selasa petang, kebakaran telah menghanguskan sekitar 2.628 hektar lahan. Petugas menyatakan api masih belum berhasil dikendalikan. Otoritas menerbitkan perintah evakuasi bagi warga di 6 zona, sementara 4 zona lain diminta bersiap meninggalkan rumah jika kondisi memburuk. Pemerintah daerah membuka posko pengungsian bagi warga dan hewan peliharaan, sementara hewan ternak dipindahkan ke lokasi penampungan khusus untuk menjaga keselamatannya. Sheriff Calaveras County juga menetapkan status darurat lokal agar daerah tersebut dapat memperoleh dukungan sumber daya tambahan dari pemerintah negara bagian.
Lebih dari 250 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Operasi didukung puluhan mobil pemadam, helikopter, bulldozer, serta pesawat pembom air. Petugas menghadapi medan terjal, suhu panas, dan vegetasi yang sangat kering sehingga menyulitkan upaya pengendalian api. Meski demikian, hingga Selasa malam belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan, sementara operasi pemadaman terus berlangsung. Sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Qizhou, China menyita perhatian wisatawan. Selanjutnya berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Qizhou, Provinsi Anhui, China menyita perhatian warga dan wisatawan. Pantulan air danau yang tenang menciptakan ilusi optik sehingga kendaraan terlihat seolah melayang di atas langit. Pesona Danau Pingtian di kota Qizhou, Provinsi Anhui, China kembali menarik perhatian. Sebuah ruas jalan yang membelah danau ini menampilkan pemandangan unik yang menyerupai jalan melayang di atas langit. Rekaman video memperlihatkan permukaan danau yang sangat tenang memantulkan warna langit biru, pegunungan dan kendaraan yang melintas hingga menciptakan ilusi visual yang memukau. Pantulan yang hampir sempurna membuat batas antara langit dan air seakan menghilang. Akibatnya mobil-mobil yang melintas tampak seperti melayang di udara, bukan melaju di atas jalan. Fenomena ini menjadikan Danau Pingtian salah satu destinasi favorit bagi wisatawan dan para penggemar fotografi yang ingin mengabadikan pemandangan langka tersebut. Danau Pingtian dikenal dengan julukan Mirror of the Sky atau cermin langit. Danau ini memiliki luas sekitar 11 km persegi dan terletak di sebelah timur kota Qizhou. Kondisi air yang tenang, terutama saat cuaca cerah dan hampir tanpa angin, menjadi faktor utama terciptanya ilusi alam yang menakjubkan tersebut. Keindahan alam Danau Pingtian menjadi contoh harmoni antara landscape alam dan infrastruktur modern. Pemandangan ini terus menarik perhatian wisatawan maupun pengguna media sosial dari berbagai negara. Bagi para pengendara yang melintas, perjalanan di atas jalan ini memberikan sensasi unik seolah-olah sedang mengemudi di antara permukaan air dan hamparan langit. Taman hiburan Dream Island di Moskow, Rusia resmi membuka area wahana luar ruang dalam tahap uji coba operasional. Pengunjung sudah dapat menikmati berbagai wahana ekstrim dan zona tematik baru yang digadang menjadi salah satu taman hiburan terbesar di dunia. Ribuan pengunjung menjadi yang pertama menjelajahi area luar ruang baru Dream Island dalam masa soft launch. 5 zona tematik, beragam wahana ekstrim, serta kafe dan area rekreasi baru langsung menjadi daya tarik utama. Pihak pengelola menyebut seluruh wahana dirancang agar dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dengan pembatasan pada suhu ekstrim dan angin kencang. Meski demikian, area luar ruang tidak akan dibuka selama musim dingin. Area baru ini dilengkapi lebih dari 20 wahana mekanis dari berbagai produsen internasional. Pengelola memastikan seluruh wahana telah memenuhi standar keselamatan Rusia maupun internasional. Salah satu atraksi utama adalah menara jatuh berputar setinggi 68 meter. Wahana ini menjadi yang tertinggi di Rusia dan menawarkan pemandangan panorama kota Moskow dari ketinggian. Pembukaan resmi area luar ruang Dream Island dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Kota Moskow pada 5 September mendatang. Setelah seluruh kawasan terintegrasi, Dream Island akan memiliki 15 zona tematik dan lebih dari 65 wahana. Dengan penambahan tersebut, Dream Island menargetkan masuk dalam 5 besar taman hiburan terbesar di dunia berdasarkan jumlah wahana yang dimiliki. Hampir 900 perusahaan dari berbagai negara berpartisipasi dalam pameran China Joy 2026 di Shanghai, China. Ajang ini menampilkan beragam inovasi terbaru di bidang game, kecerdasan buatan, dan hiburan digital. Ribuan pengunjung memadati pameran China Joy 2026 yang digelar di Shanghai. Mereka mencoba berbagai game terbaru, menjelajahi platform digital, serta mengunjungi stand peserta dari berbagai negara.
Tahun ini, China Joy diikuti hampir 900 perusahaan global yang menampilkan beragam teknologi dan produk terbaru untuk industri hiburan digital. Sejumlah perusahaan teknologi asal Rusia seperti Yandex dan FK memanfaatkan pameran ini untuk memperluas jaringan bisnis di China. Mereka menjalin komunikasi dengan pengembang game, penerbit, serta mitra periklanan. Pihak Yandex menyebut pameran ini memberikan banyak peluang untuk membangun kerjasama baru sekaligus menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar China. Di stand FK dan FK Play, perusahaan juga menargetkan penambahan mitra baru di bidang periklanan dan penerbit game. Sementara itu, pengembang Rusia menampilkan lebih dari 20 proyek game, termasuk Escape from Tarkov Arena dan Caliban. China kini disebut menjadi pasar ekspor terbesar bagi sejumlah pengembang game Rusia, sehingga pameran ini menjadi momen penting untuk memperkuat ekspansi bisnis mereka. Pameran ini juga menandai kembalinya warga Ming serta menampilkan kolaborasi antara industri otomotif dan game, termasuk stand BYD yang menghadirkan desain kendaraan bertema anime dan fitur game di dalam mobil. Mengusung tema Level Up with AI, China Joy 2026 berlangsung pada 31 Juli hingga 3 Agustus dan dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung bisnis dari 39 negara. Pameran ini menegaskan perkembangan pesat industri game dan teknologi berbasis kecerdasan buatan di tingkat global. Sekolah Sirkus Palestina menggelar pertunjukan di London, Inggris dengan memadukan atraksi sirkus modern dan tari tradisional Dabke. Pertunjukan ini menjadi wujud pelestarian identitas budaya Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. My heart is a window to hope that never closes. I move how I want. Hope is a daily choice. Para seniman dari Palestinian Circus School menampilkan berbagai atraksi akrobatik yang dipadukan dengan tari tradisional Dabke diiringi musik khas Palestina. Seluruh penampil mengenakan busana tradisional bersulam sebagai simbol pelestarian warisan budaya. Pertunjukan yang digelar di London ini menyedot perhatian penonton dan menjadi bagian dari rangkaian tur mereka di Inggris. Direktur Palestinian Circus School, Mohammed, menyebut pertunjukan tersebut merupakan perayaan harapan di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat Palestina. Menurutnya, kegembiraan, tarian, dan permainan merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak boleh hilang. Ia menegaskan bahwa terus menari, tertawa, dan berkarya menjadi salah satu bentuk ketahanan masyarakat dalam menjaga identitas dan harapan. Salah satu penampil Layan mengatakan bahwa sirkus menjadi sarana bagi anak muda Palestina untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki identitas, hak, dan kehidupan di luar konflik. Menurutnya, pertunjukan ini juga menjadi cara untuk menjaga perhatian dunia terhadap kondisi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Setelah tampil di London, Palestinian Circus School akan melanjutkan tur ke Edinburgh Festival Free bekerja sama dengan Medical Aid for Palestinians. Pertunjukan bertajuk Step and a Half ini memadukan sirkus kontemporer dengan tari Dabke untuk merayakan warisan budaya Palestina. Palestinian Circus School merupakan organisasi nirlaba yang berdiri di Birzeit, tepi barat pada tahun 2006. Lembaga ini memanfaatkan seni sirkus untuk memberikan ruang kreatif dan dukungan psikososial bagi anak muda Palestina di tengah tantangan kemanusiaan yang masih berlangsung. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas. Tentunya mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.